Masih di dalam kamar yang bernuansa romantis, yang habis dihiasi layaknya pasangan pengantin baru, terlihat sepasang manusia telah tertidur lelap di atas ranjang yang sudah berantakan. Ranjang yang masih menyisakan sisa-sisa percintaan panas. Itu terlihat ranjang yang ditaburi kelompok mawar merah, berserakan di lantai, dan pakaian mereka yang terlihat seperti pakaian pengantin pun ikut berserakan di lantai. Manik mata coklat itu bertambah nyalang saat maniknya berkeliaran menelisik semua barang-barang yang berserakan di mana-mana. Wanita yang kini wajahnya sudah dibanjiri oleh air mata kebencian dan sakit hati. Dadanya terasa perih dan sangat menyesakkan. Tangannya pun kini berdarah akibat gepalannya yang begitu kuat, sehingga kuku-kuku jarinya menancap di kulit telapak tangannya. Rasa perih di tangannya tak sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan di dalam dadanya. Dia yang rela mempertaruhkan keselamatan nyawanya sendiri demi bisa bertemu pria yang sudah mengisi hatinya sejak lama. Dia yang akan memberikan kabar bahagia tentang kehamilannya, kini harus mendapati sang suami sedang menikmati tidur nyenyak bersama perempuan yang sangat ia kenal. Manik coklat itu kini menyoroti tubuh sang wanita yang tertidur dengan nyaman di dada lebar suaminya. Dia tidak akan menerima ini semua. Ia yang hidup menderita di penjara sedangkan dua manusia di hadapannya malah asik berjumpa dan tertidur nyenyak di atas penderitaannya. Lot mendekati pasangan yang terlelap itu dengan langkah pelan. Ia mengambil benda tajam yang ada di wadah, buah di atas nakas. Lot menyoroti tubuh wanita itu nyalang, serat akan permusuhan dan kebencian. Wanita yang selama ini membantu dirinya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, mengajarinya tentang banyak hal, seperti mengajarinya hidup mewah, bersenang-senang, poya-poya, dan yang paling penting dia mengajari sebuah kelicikan yang akan membuat lawannya bertekuk lutut padanya. Siapa yang menyangka dirinya malah masuk dalam permainan licik wanita ini, memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan pria yang ia peluk erat, dan menjadikan dirinya kambing hitam, memberikannya keberanian untuk merebut Malvin dari Kimberly, selalu memberikannya rencana agar bisa memisahkan Malvin dan Kimberly. Ternyata di balik itu semua ada yang diinginkan wanita ini, yaitu menjadikannya tumbal. Apakah sekarang dirinya akan menjadi mesin pencetak anak buat wanita ini? Apa yang kau rencanakan, Morgan? Bisik Lord di telinga Morgan, membuat wanita itu menggeliat dan melenguh. Selamat jalan, Morgan, bisik Lord lagi. Belum sempat Morgan membuka matanya, sebuah benda tajam menusuk kulitnya tepat di atas dadanya. Morgan membalikkan matanya terkejut ketika Lot tersenyum licik di atas wajahnya. Lot menekan benda itu semakin dalam dengan pandangan kebencian. Matilah kau wanita sialan, bisik Lot. Pekik Morgan kesakitan. Lot, apa yang kau lakukan? Lirih Morgan sambil memegangi dadanya yang kini mengeluarkan cairan yang berbau amis. Menghabisimu, bisik Lot. Teriak Morgan dan kali ini berhasil membangunkan Malvin. Malvin yang mendengar suara kesakitan Morgan langsung terjaga dan pria itu membolakan matanya saat melihat pemandangan di sampingnya. Morgan yang kini sudah tergolai tak berdaya akibat tusukan benda tajam yang masih menancap di atas dadanya. Malvin juga melihat Lord dengan beringasnya menusuk berulang kali wanita yang ada di sampingnya. Malvin mendorong Lord kasar hingga wanita itu terjungkal ke belakang dan membentur guci yang ada di kamar. Malvin? Ujar Malvin dengan perkataan yang tidak jelas. Teriaknya mencoba membangunkan Morgan yang sepertinya sudah merenggang nyawa. Teriak Malvin kencang sambil mengelus perut Morgan yang terdapat beninja di sana. Malvin menatap Lord tajam, segera pria itu bangkit dari sisi Morgan dan mendekati Lord yang menatapnya dengan wajah kecewa. Malvin langsung menekan leher Lord dan membenturkan tubuh Lord ke dinding kamar itu. Dengan kemarahan yang sangat mengerikan, Malvin menekan leher Lord kuat membuat wanita itu hampir kehabisan napas kalau ia tidak bertindak cepat dengan menusuk benda tajam itu ke lengan Malvin. Tangan Malvin terlepas dari leher Lord saat benda yang ada di tangan wanita itu melukai lengannya cukup dalam. Sedangkan Lord menghirup udara dengan rakusnya, dia lalu berdiri dari lantai saat dirinya merosot ke bawah. Karena rasa sakit hati dan kecewa, Lord mendekati Malvin dan tanpa berkata-kata, Lord langsung menancapkan benda itu di perut Malvin hingga berkali-kali. Matilah kalian semua pengkhianat, lirik Lord dengan suara serak dan penampilannya kini sangat mengerikan. Cairan merah itu mengenai wajahnya dan juga pakaiannya. Lord seperti seorang psikopat yang sangat mengerikan. Lord menatap tubuh tak berdaya Malvin dan Morgan yang kini dibanjiri oleh cairan merah berbau amis itu. Lord terkekang sendiri seperti orang gila.
Kekahan bercampur tangisan menakutkan. Hahaha, lo tertawa diselingi tangisan menyedihkan. Aku membunuhnya. Hahaha, aku membunuh mereka. Aku pembunuh. Hahaha, mereka yang salah sudah mengkhianatiku, jadi mereka yang salah. Lo terus saja berteriak dan meracau bahkan tertawa sendiri. Dia bagaikan seseorang yang sudah kehilangan kewarasannya akibat perbuatannya sendiri. Dia menyoroti mayat Malvin dan Morgan dengan senyum dan tangisan. Aku membunuh mereka. Haha, dengar aku membunuh mereka. Haha. Pagi sudah menyapa para makhluk bumi yang masih bergelut di bawah selimut tebal mereka. Cahaya emas yang indah sudah mulai menyinari di segala penjuru di kota metropolitan itu. Sepasang mata coklat nan tajam itu sejak tadi memindai pemandangan indah di sampingnya. Pemandangan hasil karya maha kuasa yang begitu sangat indah dan sempurna. Tak bosan-bosannya pria bermata sipit dan tajam itu memandangi wajah istrinya yang masih terlelap. Wajah polos tanpa makeup itu begitu sangat menggoda imannya, yang kini mulai sedikit demi sedikit menurut akibat aktivitas panasnya bersama sang istri, membuat tingkat kepolosannya memudar. Kini yang ada di pikiran pria itu adalah susu cap gunung kembar rasa mochi dan tentu saja ada label halalnya. Jangan lupa gua ajaib sang istri yang selalu membuat si benda ajaib mendadak migrain atau berdenyut-denyut saat melakukan percobaan mencocok tanam. Percobaan pertama dan seterusnya membuat dirinya tidak pernah puas, malahan ingin nambah lagi dan lagi, meskipun harus melalui bimbingan khusus dari sang istri. Jari panjang Arthur terulur untuk menyentuh seluruh wajah polos istrinya yang masih terlelap. Arthur menyusuri wajah Kim dari mata bulat, bermanik biru kehijau-hijauan yang dilengkapi bulu mata lentik, tebal dan panjang. Jangan lupa alis istrinya yang indah terukir tanpa sulam apapun. Jari itu pun berpindah ke hidung, pipi, dan terakhir bibir tebal istrinya yang mengandung pemanis alami, yang selalu membuatnya ingin mengecup bibir seksi di hadapannya berkali-kali. Arthur memajukan wajahnya bermaksud untuk mengecup bibir sang istri, tapi niatnya terhenti saat manik biru kehijau-hijauan itu terbuka. Maaf, cicit Arthur gugup. Pagi, sapa Kim. Wanita itu memberi kecupan manis di bibir sang suami. Pak Pagi, balas Arthur gugup. Pria itu bermaksud menjauhkan wajahnya di atas wajah istrinya, tapi Kim langsung merangkul punggung koko suaminya. Mereka kini saling menatap tanpa jarak. Kim berpindah memeluk carik leher suaminya dan kembali memberikan kecupan di bibir tipis sang suami dengan sedikit bumbu dan sesapan panas.